Hai Kela, hari ini gak ada ulangan. Yuk kita main di taman, banyak waktu buat ngobrol bersama. Melalui percakapan akan tercipta persekutuan yang akrab sehingga kita saling menajamkan, membentuk pikiran serta mengerti kehendak Tuhan yang dinyatakan lewat firman-Nya. Ya, kalau nggak ada pedoman firman-Nya, maka percakapan kita menjadi kacau. Kita meneladani Yesus yang sering bercakap-cakap menggunakan baik waktu, bersekutu dengan murid-muridnya. Tapi kenapa dia nggak tahu kalau salah seorang muridnya jahat dan suatu hari akan mencelakakannya? Oh, masa sih Bella? Kayaknya Yesus tahu ada salah satu muridnya akan mengkhianati dia. Tapi daripada berdebat, lebih baik dengar penjelasan hamba Tuhan. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu rencana jahat salah satu muridnya? Atau dia sukarela menyerahkan diri? Shalom anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, pertolongan-Mu kami senantiasa perlukan. Kasih-Mu juga kami perlukan tiap-tiap hari. Sehingga apa yang kami jalani dalam hidup ini, kami boleh sadar hidup karena anugerah Tuhan semata-mata. Ya Tuhan, kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, tolong kami supaya segenap firman yang kami dengar itu boleh tertanam dalam hati kami, menolong kami untuk kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan juga tolong diri kami yang akan menyampaikannya. Sehingga dengan pertolongan-Mu, kami boleh sampaikan setiap kebenaran firman itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seperti kemarin saya katakan, bahwa Yesus ketika ada dalam perjamuan Paskah malam itu, dia mengatakan kepada ke-12 muridnya, bahwa satu di antara mereka akan menjadi orang yang menyerahkan dirinya, atau berkhianat kepada diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu sekalipun satu orang tersebut tidak pernah berkata-kata seperti apa yang dia pernah kerjakan. Orang itu sebenarnya adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot pernah ditegur oleh Tuhan Yesus sewaktu ada di dalam perjamuan makan di rumah Simon si Kusta. Waktu dia ditegur seperti itu, dia keluar dari kelompok tersebut, dia pergi melangkah ke tempat imam-imam kepala yang sedang berada di istana imam besar Kayafas. Di situ, Yudas Iskariot tidak bermaksud untuk menghentikan niat-niat jahat daripada kelompok imam-imam kepala. Tetapi justru dia berkehendak untuk menyerahkan Yesus gurunya itu. Ketika bertemu dengan imam-imam kepala, Yudas Iskariot bertanya, "Apa yang akan kau berikan kepadaku jika aku menyerahkan Yesus Kristus, guruku itu?" Maka imam-imam kepala tersebut membayar 30 keping perak kepada Yudas. Dan itu disepakati oleh Yudas. Sejak saat itu, Yudas selalu mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan gurunya, yaitu Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yudas memang selalu cinta dengan uang. Sedangkan Alkitab mencatat, cinta akan uang, itulah dari awal kejahatan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekalipun Yudas sudah menjual Yesus Kristus, dan Yesus Kristus tahu akan hal itu, Yesus Kristus tetap memberikan kepada Yudas untuk hadir di dalam perjamuan Paskah malam itu. Dan ketika Yesus mengucapkan bahwa ada satu di antara ke-12 murid itu menjadi pengkhianatnya, Yudas pun mendengar. Dan itu membuat suasana tidak nyaman buat murid-murid yang lain. Sehingga murid-murid yang lain 1 sampai ke 11 menanyakan, "Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan." Genap sampai 11 murid itu mengatakannya. Maka Yesus menjawab, "Orang yang ada bersama-sama dengan aku dan tangannya bersama-sama dengan aku mencelupkannya ke pinggan bersama dengan aku, itulah orangnya.
Bahkan nantinya akan aku berikan roti yang sudah aku celupkan kepada dirinya. Itulah orangnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan bahwa posisi duduk Yudas Iskariot sangat dekat dengan Tuhan Yesus dan pasti bersebelahan. Sedangkan di dalam Alkitab dituliskan yang berada di sisi kanan adalah Yohanes. Dan saat itu saya yakin Yudas ada di sebelah kiri. Sehingga sangat dekatnya itu bisa mencelupkan tangannya bersama dengan Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam zaman itu jikalau seseorang mencelupkan tangannya bersama-sama ke dalam pinggan sepotong roti, itu menunjukkan bahwa orang itu sangat serius untuk bersahabat dengan penuh kejujuran, bersahabat dengan kebaikan. Tetapi benarkah apa yang dilakukan Yudas? Tidak, sebenarnya Yudas saat malam itu adalah berpura-pura untuk menjadi sahabat yang baik. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat itu ternyata murid-muridnya pun yang lain tidak ada yang melihatnya. Tetapi Yesus tahu bahwa Yudaslah pasti pengkhianatnya. Anak-anak, Yesus Kristus masih memberikan kesempatan kepada Yudas Iskariot. Sekalipun Yesus tahu bahwa dirinya sudah dijual 30 keping perak oleh Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala dan kawan-kawannya. Tapi Yesus Kristus ingin merangkul daripada Yudas Iskariot untuk kembali kepada jalan yang sesungguhnya, yaitu jalan di dalam kebenaran, jalan menjadi murid Kristus yang sejati. Bahkan Yesus mengatakan, memang bagaimanapun juga anak manusia harus menjalankan misi. Misi apa itu? Yaitu dia harus naik ke kayu salib untuk menjalankan tugas Bapa, melakukan penebusan atas dosa manusia. Dan Yesus mengatakan bahwa alangkah celakanya bagi orang yang menyerahkan dirinya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa tanpa Yudas Iskariot berkhianat kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tetap menjalankan misi Bapanya, yaitu naik ke kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan ini menunjukkan bahwa alangkah baiknya andai kata saat itu Yudas Iskariot tidak lahir ke dalam dunia. Karena ini sedang berbicara tentang keselamatan. Yudas Iskariot yang terlahir menolak anugerah Tuhan. Yudas Iskariot yang terlahir ternyata menolak kasih Tuhan. Maka Yesus mengatakan celakalah. Artinya Yudas Iskariot tidak ada tempat di sorga bersama dengan Bapa. Setelah Yesus Kristus mengucapkan hal-hal tersebut, maka Yudas Iskariot segera berdiri dan meninggalkan Yesus Kristus. Tetapi sebelum berjalan melangkah, Yesus berkata, apa yang ingin kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Itu menunjukkan bahwa Yudas Iskariot benar-benar menolak anugerah Tuhan. Benar-benar mengambil satu keputusan yang salah, yaitu menolak kasih daripada Allah yang kekal itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Bahwa satu kesempatan yang Tuhan berikan jangan kita tolak. Kasih Allah yang dinyatakan kepada diri kita jangan kita tolak. Bagi setiap orang yang menolak kasih Allah, bagi setiap orang yang menolak anugerah Allah, maka orang tersebut dan anak-anak juga akan mengalami celaka. Celaka dalam arti dia akan terpisah dari Allah. Dia akan terpisah dari kerajaan sorga. Dia terpisah dari anugerah Tuhan. Mari kau dan aku senantiasa menikmati hidup dalam kasih anugerah Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu pada hari ini mengingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Engkau juga Allah yang mengetahui kelemahan kami, tetapi Engkau tetap terus mengasihi kami untuk kami boleh kembali ke dalam pelukan-Mu untuk menjadi hidup anak-anak Tuhan
orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Tuhan, tolonglah kami, supaya dengan topangan tangan Tuhan, kami tidak menjadi anak-anak, tidak menjadi orang-orang yang mengkhianati Tuhan. Kami sekali lagi Tuhan, mohon tangan Tuhan menopang kami, anugerah Tuhan melingkupi kami, supaya kami boleh menjadi orang yang sungguh teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku bayangkan perjamuan makan bersama yang sangat damai dan hening itu menjadi tegang. Pantas, karena ada teka-teki di antara para murid, masing-masing murid bertanya, "Bukan aku ya Tuhan, bukan aku kan?" Segitunya ya. Dan yang paling munafik adalah si Yudas. Dia juga bertanya, "Bukan aku kan?" Serem amat sih. Seharusnya setiap kekacauan dan pergumulan disertai dengan kerendahan hati minta anugerahnya. Supaya dalam kegagalan Tuhan tambahkan iman agar kita bisa setia dan taat firman-Nya. Ngomong-ngomong, apakah persekutuan yang terjadi di tempat makan itu akan menggoncangkan iman murid-murid Yesus? Kita ikuti terus renungan firman-Nya. Mohon Roh Kudus bekerja karena setiap orang butuh anugerah Tuhan yang besar melalui pembacaan dari Matius 26 ayat 26-29. Mari semakin bertekun dan minta kekuatan iman dari Tuhan.